Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, mana yang foto dulu, sini foto dulu. Foto dulu. Fotonya yang fotoin. Pak, teman sejali fotoin. Dah, Bapak mana Pak? Pak Dedi, Selamat datang hadirin yang sempurna, kakak sahabat bapak, kakak Dedi Mulyani, anugerah Resati Pak Keselanggan di Makapada. Republik dan sakit kami lihat, sangat pimpinan lalu, kakak penantuan, para kesempatan, kesempatan, Dedi Mulyani, alhamdulillah para selalu, Ramadan, siap mendukung Pak Dedi. yang punya hajatnya juga biru. Iya. Punten kapayunan ya, punten. Ya nuhun. Rumah sakit Juanda. Ini gaya gagah ken. Bapak adik itu. Iya, dapil saya dulu. Oh iya, alhamdulillah. Ayo. Cibiru. Cibiru, Pak. Oh gitu. Ya. Kanggo Kakang Riki sareng sing sehat, sing serejekina, sing bahagia, sing gaduh putra nu soleha. Pokoknya kalian berdua teh hari ini bahagia well pokoknya namanya. Bapak sukses Bapak ya Bapak, doain. Amin. Semuanya harus sukses. Tukang dagang kudu sukses. Pegawai kudu sukses. Tukang tani kudu sukses. Anu nikah kudu sukses. Anu jomblo ge kudu sukses. Pokoknya juara Gubernur ae. Pak Dedi maju. Siap menang. Bapak izin boleh ya?
Siap. Pak ini kasihan nih penggemar kedap. Ya, ini apa? Ya, satu lagi. Terima kasih Bapak. Semoga sukses. Amin. Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy kuningan, Pak Deddy. Foto kuningan, Pak Deddy. Kuningan siap. Siap. Siap dukung Pak Deddy. Siap. Nah, kabar Bapak. Oh, sini, sebelah sini. Oke. Udah nggak perlu cukup. Aduh, ganteng banget. Usia Bapak berapa? Saya kelahiran tahun 76. Tahun 76 Iya, kelahiran. jadi sekarang 48 tahun. Oh, lebih muda dari saya. Nah, pagi hari ini saya bertemu dengan orang yang mungkin akan memberikan sumbangsih terhadap sebuah peristiwa di Cirebon 27 Agustus 2016 yang lalu ya, yang telah memberikan sumbangsih satu di antaranya yang terakhir ini. Semua orang memberikan sumbangsih banyak banget. Cuman yang terakhir ini kan Dede memberikan sumbangsih dengan pernyataan bahwa dia berbohong, mengakui perbuatannya bahwa dia berbohong, telah menyatakan melihat anak-anak yang hari ini, bukan anak-anak ya, terpidana yang hari ini mendekam di penjara dengan vonis seumur hidup, melihat pelemparan, pengejaran. Setelah itu muncul lagi Pak Adi yang dari Kudus. Kemudian dia melihat langsung bagaimana peristiwa kecelakaan terjadi pada Vina dan Eki atau Eki dan Vina yang disebut dengan kecelakaan tunggal. Setelah itu juga ada Pak Ismail, ya kan? Nah, hari ini saya kedatangan tamu lagi. Bapak siapa namanya? Nasruddin, Pak. Nazruddin. Nazruddin apa namanya siapa? Nasruddin aja. Nasruddin aja. Asli mana? Asli saya Tangerang. Asli Tangerang. Tangerang Selatan. Asli Tangerang Selatan. Kerja sekarang di mana? Kalau saya baru kemarin sih udah baru 1 bulan ini berhenti. Oh, berhenti. Asalnya kerja apa? Kalau saya di dunia sepak bola, Pak. Olahraga. Pemain bola, Bapak? Bukan, Pak. Bukan, cuma Timnas kita senang. udah keren loh, Pak. Masuk Iya. Piala Dunia loh. Masuk Piala Dunia itu lawannya berat-berat loh. Australia, Jepang, Saudi ya? Saudi Arabia, terus Bahrain. Ya kan? 4 ya? Satu lagi Cina, Pak. Oh, Cina. Bayangin. Kalau dalam istilah politik dapil neraka. Itu grup neraka. Orang bilang grup neraka. Emang pernah ke neraka? Nah, sepak bola. Sepak bolanya apa? Sepak bola. Di tim sepak bolanya sebagai apa profesi? Iya, macam-macam, Pak. Dulu saya pernah juga ngelatih, pernah. Oh, Bapak pernah jadi pelatih? Iya. Terus juga kitman juga pernah. Kalau kitman itu pernah juga di Liga 3, Liga 1. Oke. Kalau pelatih berarti kan Bapak pernah jadi pemain dong? Kalau pemain, ya cuma pemain kampung, Pak, saya. Artinya kan biasanya kan pemain profesional menjadi pelatih. Nggak harus, Pak. Oh, nggak harus. Nggak harus. Orang bisa melatih tanpa melewati menjadi pemain profesional. Betul. Bisa saja. Bisa saja. Jadi orang bisa menjadi komentator tanpa pernah tahu bermain bola. Betul. Oh, gitu. Gitu. Orang bisa menjadi analis politik tanpa pernah dia menang di pilkada, menang di pileg ya. Kerjanya nganalis saja. Betul. Ya namanya juga analis ya kan. Nah, kemudian Bapak dulu main tarkam. Tarkam ya. Di mana main tarkamnya? Ya di daerah Tangerang aja, Pak. Oh, di Tangerang. Jadi Bapak kelahiran Tangerang. Tangerang. Oh, orang tua masih ada? Orang tua udah almarhum. Almarhum. Istri ada? Istri ada. 1 apa 2, Pak? 1, Pak. Oh, 1. Itu nggak habis, Pak. 1 juga. Oh, 1 nggak habis ya, Pak? 1 nggak habis, banyak nggak kenyang. Itulah hidup. Istri tinggal di? Sekarang ini di Tangerang sama Di saya. sama Bapak. Punya anak? Punya 3. 3. Anak yang paling besar? Paling besar sekarang udah sama jadi pelatih juga. Pelatih sepak bola juga? Ya. Di Di akademi dia ada beberapa SSB, Sekolah Sepak Bola. SSB, Super School sama akademi. Akademi sepak bola mana? Itu punya luar, Pak. Luar negeri? Iya.
Tapi Jadi ada di Indonesia. Bapak melatih akademi sepak bola. Bukan saya, anak saya. Anak Bapak melatih akademi sepak bola. Akademi sepak bola luar negeri apa klub akademinya? Saya enggak ini, Pak. Nggak tahu. Enggak, bukan enggak tahu. Lupa namanya. Enggak enak buat ini. Oh, nggak boleh nyebutin. Iya. Oh iya, tapi yang jelas saya dulu waktu jadi bupati punya klub akademi sepak bola Asad Jaya Perkasa. Asad itu saya pernah dengar. Pernah dengar ya? Itu anak-anak Asad itu, Pak. Saya bikinin kelas. Jadi gini, dia sekolahnya SMP. SMP-nya masuk SMP 6 Purwakarta. SMA-nya ada yang SMA 2. Nah, kemudian anak-anak Asad itu dia tetap belajar di kelas khusus anak-anak yang sepak bola satu kelas, kemudian dia terdaftar menjadi siswa. Dan itu berhasil, sudah ada yang menjadi pemain timnas. Nah, kemudian karena saya berhenti jadi bupati, jadi nggak punya lagi kemampuan kewenangan. Tapi saya rencana ke depan, saya juga mau bikin lagi sekolah sepak bola. Amin. Ya kan, akademi sepak bola Lembur Pakuan. Nanti saya mau rekrut anak-anak SMP di seluruh Indonesia. Saya bisa ngelamar jadi pelatih, Pak. Oh bisa, salaman dong, bisa. Nah, kemudian nanti saya mau bikin kelas khusus sepak bola, mau bikin sistem bagaimana mereka itu dari mulai bangun sampai tidur lagi di kepalanya adalah sepak bola. Di kelas, ruangnya ruang sepak bola, tapi dia belajar formal sebagai siswa. SMP SMA-nya, kemudian dia pendidikan, nanti pendidikan rohaninya, kalau jasmani tiap hari, pendidikan bahasa, kemudian bagaimana bersikap profesional, dia harus nanti kalau dia menjadi pemain profesional, bagaimana dia kalau di luar sepak bola pakai jas dengan baik, pakai dasi dengan baik, sepatunya keren. Saya ingin didik mereka menjadi profesional. Kalau istilah sekarang mungkin boarding itu, Pak. Boarding. Iya, atau kalau dulu itu Boarding mah bukan yang naik pesawat, Pak. Naik pesawat boarding, Pak. Oke. Nah, apa kaitan Bapak dengan peristiwa Eki dan Pina? Apa orang Tangerang kok Bapak bisa tahu? Kenapa? Sebenarnya 2016 itu saya tinggal itu bukan Tangerang, Pak, di Cianjur. Bapak tinggal di Cianjur. Karena istri saya di Cianjur. Saya sore ini mau ke Cianjur, Pak. Mau ke Cianjur, biasa Kang Deddy menyapa, membahagiakan warga. Nah, kemudian Bapak tinggal di Cianjur sama istri. Sama istri. Istrinya orang Cianjur. Iya. Oh iya, pantas pasti isinya orang Cianjur. Orang Cianjur. Gitu. Saya juga punya anak dari orang Cianjur. Yang paling saya sayangi itu, yang paling kecil yang paling saya sayangi, yang Sukma Ayu yang sampai sekarang ayah belum bisa bertemu, udah hampir 6 bulan. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti pada saatnya ayah bisa bertemu. Udah sedih banget sebenarnya nih yang itu. Udah lah, nanti saya nangis lagi. Udah. Terus gimana Pak? Punya di Cianjur apa tinggal waktu itu? Cianjur. Saya tinggal di Cianjur itu dari tahun 98. Iya. 98 sampai kemarin itu 2019. 2019. Iya, 2019 itu saya sempat ketemu Bapak sebenarnya Di? di Cianjur. Boleh saya cerita, Pak ya? Boleh. Di Cipanas, Pak. Acara ya? Acaranya pernikahan keluarga Bapak, Anaknya Pak Debarkah. Betul. Oh, anaknya, iya saya hadir di pernikahan anaknya Pak Debarkah. Ispan. Saya panggilnya Arya. Betul. Nah, AA. Sekarang sudah sebentar lagi dilantik jadi anggota DPR RI. PAW. Iya, tahu Bapak ya. Nah, terus apa hubungannya dengan Ispan, dengan Pak Debarkah? Enggak ada hubungan apa sih, Pak. Tapi Bapak ada di situ. Saya sempat waktu itu kan ada wing itu kan. Heeh. Ada wing yang prasmanan itu. Heeh. Kan saya sempat ngobrol sama Bapak. Oh, sempat ngobrol sama Iya. saya. Terus saya sempat foto Bapak. Bapak keundangan? Saya bantu-bantu aja, Pak, situ. Bantu-bantu perhajatan. Nah, Bapak dekatnya sama siapa? Sama almarhum saya dekat. Pak Debarkah. Iya. Pak Debarkah kan orang bola. Iya, betul. Dia seneng bola. Perkesit. Ya kan, dia seneng bola banget. Dia dulu yang ngelarang saya nyalon ketua PSSI Jabar, jangan bos, kata gitu. Yo, itu, oh gitu. Nah, Bapak dekat Pak Debarkah, jadi bantuin Pak Debarkah. Iya, waktu itu. Oh. Pak Debarkah, ada juga Pak Budi Setiawan. Iya, Pak Budi Setiawan anggota DPR. Teman saya almarhum. Almarhum. Kemudian sekarang diganti Sama anak. oleh Ispan, Betul. gitu, anak Pak Debarkah. Tapi itu yang lalu ya, Pak ya, 2019. Pak Budi Setiawan itu mengganti saya menjadi pimpinan Komisi 4 DPR. Nah, terus berarti Bapak dengan saya kenal dong ya, Pak ya? Kenal, Pak. Saya sampai sering saya dengar itu mobil yang sering saya tagin aja itu
saya dengar kabarnya itu dari bapak. Oh, APP ya, warna merah, platnya E. APP. Oh, saya nggak punya. Nggak tahu deh, pokoknya Kalau saya nggak punya mobil APP. dari dulu itu tahun 2019 itu sering dipakai. Cuma sama teman-teman ini kenang-kenangan dari Pak Dedi. Oh enggak, kalau itu enggak. Oh enggak. Enggak, kalau itu Berarti enggak. saya yang salah atau mungkin teman salah yang ini. Iya. Saya cuma dengar. Karena dengar. saya enggak APP langsung. ya, enggak kalau itu enggak. Gitu. Mungkin itu mah ini aja, apa namanya? Wah, ceritaan aja itu mobilnya Pak Dedi kan biasa begitu. Oh. Kalau itu enggak. Terus gimana, Pak? Ya cuma segitu aja Pak. Urusan dengan Pak Ade Barkah ya, almarhum Ispan, sekarang jadi anggota DPR Arya. Nah kemudian apa kaitannya dengan kasus Pina dan Eki di Cirebon? Itu kejadiannya kan tahun 2016. Ya, tanggal 27 Agustus. Betul. Ya. Saya itu dulu itu kerja saya keliling-keliling kota itu Kerjanya apa sih keliling kota, Pak? ke sekolah Pak, masuk ke sekolah tambal bola Pak. Oh. Nawarin bola voli, bola Oh, Bapak basket. suka berusaha cari nafkah Iya. dengan kerjaan nambal bola. Iya. Ada yang nambal bola, ada yang betulin payung, nambal payung, ya kan? Ada sol sepatu. Orang Indonesia itu rajin-rajin tuh bikin perbaikan-perbaikan. Yang tidak ada itu cuma satu, nambal hati. Nah, Bapak suka ke sekolah-sekolah. Betul. Jadi kerjaan nambal bola. Emang bola kan murah, Pak, hanya 300.000. Iya, kalau dibanding dengan tambal lebih murah tambal Pak. Memang bola nih. Nih saya punya juragan bola nih yang ke saya baik banget. Di Majalengka, Majalengka. yang anaknya jadi anggota DPR RI Gerindra kan. Pak Haji, oh saya baik banget nih. Orang udah bikinin bola terus, ditulisin namanya KDM. Baik banget dia. Nah, itu memang bola bisa ditambal. Yang bisa Pak. Bisa. Kan suka bolong tuh bola Iya, tuh. betul. Saya waktu inget lah, waktu kecil paling sedih kalau udah dapat bola itu kan iuran dulu. Udah dipakai suka bolong. Bolongnya kenapa itu bola? Rata-rata kalau di sekolah itu kan banyak pohon-pohon berduri gitu Rumput, ya. tidak di rumput yang berstandar seperti Iya. sekarang. Kena duri, kawat. Di Bolong. sekolah itu banyak gitu. Terus juga di sekolah itu lebih boros dibanding di klub-klub, misalkan klub voli atau klub Karena basket. lapang bola pakai rumput. Betul. Selain itu juga kalau di sekolah itu setiap hari Pak dipakainya. Bolanya capek. Iya, kalau di klub kan dia misalkan latihan satu minggu 3 kali. Berarti kan cuma 3 hari satu minggu. Kalau Giliran karena kelasnya banyak. betul. Tiap hari bolanya cuma itu Itu aja. ya, betul. Saya kan ngalamin. Dulu mah sampai coplok-coplok bolanya, sampai kulitnya nggak ada, masih dipakai. Saking cintanya sepak bola. Sekarang beli bola lebih murah menurut saya, karena harganya kan relatif tidak terlalu mahal ya. 400.000 udah bagus tuh. Nah, tetapi anak-anak yang main bolanya udah hampir nggak ada. Asalnya futsal, habis itu futsal nggak populer. Ya kan? Sekarang kan nggak populer lagi kayak dulu, waktu awal kan booming tuh futsal. Sekarang biasa aja. Lapang sepak bolanya banyak yang kena gusur. Tetapi ada pun lapang sepak bola, saya lihat nggak ada yang berlatih. Karena anak-anaknya senang main HP sama motor. Betul Pak. Makanya sekarang Tapi kalau penonton band bolanya makin sini makin banyak. lebih banyak pecintanya daripada Lebih banyak waktu. pecinta dari pemain. Iya. Di Indonesia itu kan lebih banyak pengamat daripada pemain, Pak. Betul. Nah, Bapak kerjaan jadi tukang. Satu bola ditambal harganya berapa? Waktu itu tahun 2016 itu Cirebon bisa dibilang kota yang paling mahal gitu ketimbang kota lain. Karena Jawa Barat hampir semua kecuali dua kabupaten yang nggak pernah saya masuk, satu Majalengka, kedua Sukabumi. Karena situ pusat bola semua, jadi saya nggak pernah masuk. Garut, Tasik semua saya udah. Di Cirebon itu satu bola 15.000. Lumayan lah. Sehari Bapak bisa menambal berapa? Nggak tentu Pak. Bisa 20? Kalau bisa lebih, bisa kadang 20. Kan tambal ban. Betul. Tambal bola tambahnya pakai apa sih? Seperti tubles. Oh, tubles ya. Yang mirip kayak tambal ban ya. Betul. Cuma dia bentuknya cairan. Oke. Terus kemudian sehari 20. Nah, kemudian Bapak kok bisa tahu peristiwa
kecelakaan Eki dan Pina. Kalau saya nyebutnya kecelakaan karena kata Pak Adi kecelakaan, kata Pak Ismail kecelakaan tunggal, ya kan? Apa kaitannya Bapak dengan proses dengan kecelakaan tunggal itu? Walaupun hukum mengatakan pembunuhan. Waktu itu saya kan dari Sumber, Pak. Sumber ya. Kalau ke sekolah itu kan ada batas waktunya, jam 12, jam 1 udah bubar. Nah, sore itu kan saya biasanya larinya carinya tuh ke lapangan futsal. Jadi lapangan futsal yang ini kan itu. Nah, waktu itu hujan, saya pulang dari Sumber. 2016 termasuk yang booming futsal. Betul. Masih ini ya. Bantuan pemerintah untuk desa, semuanya banyak yang bikin lapangan futsal. Sekarang pada kosong lagi. Nah, yaitu jamnya pokoknya udah agak malam. Saya jalan dari Sumber itu. Jalan kaki. Bapak keliling ke sekolah nggak pakai motor? Enggak, Pak. Cirebon hampir semua, mungkin hampir semua ya, Pak. 80% lah di kota ataupun di kabupaten itu pasti saya yang nambah. Yang nambah. Bukan cuma Cirebon. Bapak ingat sekolah mana aja? Banyak, Pak. Apa tuh? Termasuk SMP 11, SMA. SMP 11 yang peristiwa itu? Iya, dekat situ kan daerah-daerah itu daerah sekolah semua tuh, taman siswa. Itu kan itu. Nah, terus kenal nggak sama guru? Iya, kan? Olahraga. Nanti kalau suatu saat saya ajak Bapak, ayo ke sekolah mana Bapak pernah nambah bola? Yang paling dekat banget sama saya itu dulu itu sebenarnya bukan di Cirebon, Pak. Mana? Indramayu. Oh, Indramayu. SD SMP Negeri Sindang. SMP Negeri Sindang. Yang depan terminal itu. Itu soalnya pernah kejadian, itu setelah kejadian itu, Pak, di 2016 itu. Setelah kejadian itu, kecelakaan itu, saya lihat kan itu, saya mau pulang ke Cianjur. Bentar dulu, Bapak kan yang di Cirebon, Bapak ingat nggak langganan Bapak SMP mana? SD mana? Banyak, Pak. Mana tuh? Hampir semua, Jalan Tuparep. Apa tuh sekolah mana? Jalan sekolah apa? Tuparep itu ada Muhammadiyah, terus juga Wahidin ada di situ. Oke. Kalau nanti suatu saat ke sekolah situ, gurunya pasti masih ada dong, guru olahraganya. Kalau guru olahraga kan kadang ada yang udah pensiun. Nah, itu yang nambalin siapa? Yang nambalin bolanya? Saya. Bukan, yang ordernya gurunya guru olahraga. Guru olahraga. Artinya kan dari sekian guru itu pasti ada dong guru olahraga. Ada. Yang ingat Bapak. Kalau suatu saat Bapak misalnya nanti jadi saksi nih di pengadilan Cirebon, sama saya diajakin ke sekolah yuk. Sekolah mana? Kan gitu loh. Masih ingat guru olahraganya ini? Gitu. Masih. Ya, gitu loh. Sekalipun nggak tahu nama, mereka masih ingat dengan saya. Oh iya, artinya gitu. Kalau ditanya pada kepala sekolah di situ atau guru di situ, pernah nggak dulu yang nambal sepak bola? Dia kan pasti nggak tahu. Iya, dulu bola suka ditambal. Kalau di sekolah itu kan memang dulu kan setiap kita masuk sekolah itu pasti ngisi buku tamu ya. Buku tamu pasti ada. Tapi di hotel juga buku tamu Pak itu hilang, Pak. Nggak ada. Di hotel. Wah itu kemarin yang cerita Pak Ismail ya. Nah, nggak apa-apa, Bapak, saya yakin Bapak ini benar. Nah, kemudian apa kaitan peristiwa dengan yang di jembatan Talun? Singkat aja Pak ya, waktu itu saya... Panjang juga nggak apa-apa, santai Pak, sok. Karena saya waktu itu kan sempat berhenti di jembatan itu karena takut Pak. Oke. Bapak habis itu, waktu itu terakhir Bapak ke SMP mana barangkali ingat? Saya arahnya itu dari SMP 11 terus jalan sampai ke Sumber itu. Oke, berarti melewati flyover. Iya. Jembatan waktu Talun itu siang ya. Talun ya istilahnya? Talun. Jembatan Talun itu kan? Siang. Nah, pulangnya kan sama tuh lewat situ juga kan. Saya pulang situ. Waktu malam itu saya sempat berhenti di jembatan itu karena saya merasa takut. Itu udah malam. Jembatannya 2 jalur kan? Iya betul. Oke. 2 arah. 2 arah. Ya. Bapak berhenti di situ? Saya berhenti. Terus merasa takut? Iya. Takut kenapa? Karena situ satu pertama agak gelap, sepi. Terus di depan saya itu saya takut begal gitu kan, ada orang, saya lihat orang itu ada di depan itu ada memang orang. Di situ sering ada begal. Ya itu yang ya kan cerita berbagai sumber mengatakan bahwa walaupun Sumber itu adalah Kabupaten Cirebon dan Polresnya adalah Polres Sumber, kemudian diambil alih oleh Polresta, gitu loh. Nah, kemudian karena di situ sering ada cerita begal, betul. Pernah ibu-ibu jatuh dari motor, pernah orang dibegal, benar di situ. Bapak di situ lihat ada orang.
Ya di depan itu depan sana itu depan tuh ada orang. Jadi saya berhenti dulu di situ. Berhenti karena takut. Karena takut. Kalau Bapak jalan kaki? Iya. Oke. Karena Bapak sudah dapat uang dong, habis nambal, takut dibegal juga kan? Kalau uang mungkin bisa di ini. Kalau saya kan yang waktu itu kan orang punya HP juga jarang, Pak. Oh, Bapak punya HP waktu itu? Ada, saya punya HP. Oh, Bapak waktu itu 2016 sudah banyak orang punya HP. Oh iya, Udah banyak. Udah banyak. Cuman waktu itu masih pakai BBM sama SMS. Iya, betul. Waktu itu foto ya, udah foto sudah ada. Udah Foto ada, HP ya. udah ada. Dan HP yang populer waktu itu saya seneng. Itu saya masih seneng pakai HP yang komunikator yang panjang. Ya. Tapi kalau waktu 2016 sih sudah menjelang 2017 sudah HP-nya udah bagus-bagus. Saya waktu itu kan sudah hampir selesai jadi bupati. 2017 saya udah berhenti. Nah, Bapak di situ udah bawa HP. Udah. Oke. Nah, kemudian takut Bapak HP-nya direbut. Ya, ada rasa takut itu. Nah, terus setelah lihat ada orang itu Bapak Saya berhenti. berhenti. Terus sih Agak lama juga. Saya berhenti sambil merokok di situ kan. duduk. Enggak, saya berdiri. Cuman Berdiri. agak maksudnya Agak agak jauh. ke dalam gitu, agak ke dalam biar nggak kelihatan Sama orang itu. sama orang itu. Cuma saya tetap bisa melihat orang itu kan gitu. Bapak takut lewat, takut orang itu bereaksi. Iya, betul. Oke. Terus? Terus saya lihat motor dari arah sana itu, dari arah berarti arah yang arah kota ya. Iya. Arah kota itu. Arah dari SMP 11. Ya, betul. Itu motor itu apa? Bolak-belok gitu. Oh, siksa. Kenceng. Iya, lumayan. Ya, artinya omongan Bapak selesai dengan omongan Mas Adi sama omongan Pak Ismail sesuai. Saya nggak kenal, Pak. Iya, artinya omongan Bapak sama omongan Pak Ismail sama. Itu- Motor gini, gitu. Iya, itu satu badan jalan tuh habis. Sama dia. Iya. Kan saya lihat, karena saya kan fokus kan ke depan karena saya memang Lihat ada iya. orang itu. Itu motor itu kan itu lewat. Nah, terus pas belok. Oh, jadi pokoknya jalannya gede nih. Mario. Ya, tapi nggak kecil, Pak. Dia ininya nggak Gede? gede, lebar. Ya artinya pokoknya jalan tuh kayak punya sendiri. Iya, betul. Seakan kan nggak boleh ada orang ngelewatin dia. Seperti itu. Terus? Udah itu pas belok ke sini dia ke arah ke tengah itu, belok ke kanan kan berarti. Ke arah tengah pembatas jalan itu apa sih terbang diangkat. Oh, diangkat sama. Diangkat. Nah, pas mungkin ya kemungkinan itu jatuh bannya itu deket ke pembatas. Akhirnya dia oleng. Oh. Saya sempat melihat lampu motor itu ya apa sih kalau stang ini kan iya. terlep, udah orang itu terlempar langsung ngebentur Tiang. Saya termasuk yang berulang-ulang ngomong bahwa motor tidak membentuk tiang telepon, tapi orang yang membentuk tiang telepon. betul. Jadi motor Kalau itu motor enggak? motor itu jatuh di sebelah sini. Iya, betul. Itu saya termasuk yang punya analisis itu. Nah, terus itu kan bentur tuh bukan badan, Pak. Kepala. Atas bagian atas ya antara Helm. Iya, helm itu. Ngebentur tiang telepon. Itu keras. Ya, suaranya keras, Pak. Saya nggak bisa ngebayang. Sebenarnya gini, mohon maaf ya, Pak, mohon maaf. Waktu itu setelah itu saya berpikir tuh ada rasa bersyukur, bukan bersyukur karena orang kecelakaan, bukan gitu. Bersyukur nih bakal rame, jadi saya bisa aman di jalan. Oh, Bapak bisa selamat dari pengawasan orang itu? Iya, gitu. Oke. Nah, terus? setelah itu jatuh kan. Nah, itu kan saya sebelum jatuh itu ada motor dari belakang arah sini. Belakang saya itu kan saya pikir tabrakan sama motor, tapi itu enggak. Dia berhenti sebentar terus ke pinggir. Oh, berarti bukan tabrakan. Oh, yang Pak Ismail itu? Nggak tahu, Pak, saya. Ya itu Pak Ismail itu. Saya nggak tahu. Itu dari arah yang berlawanan? Iya, betul. Ya Pak Ismail sama Purnomo ya? Dari sumber. Ya Pak Ismail sama Purnomo itu namanya. Dia lewat ke situ, berhenti lihat. Habis itu berangkat lagi. Iya. Karena takut ada masalah. Terus ada motor itu berhenti lagi ke pinggir, saya deket orang itu kan. Nah, itu
motor tuh dipikir dia jalan tuh. Bertiga itu. Ya, siapa? Yang tadi yang saya bilang begal itu. Yang berdiri itu jalan kaki. Iya jalan, bukan dia nggak berdiri Pak, waktu itu duduk dia. Dia jalan. Kan Dia duduk orang itu. Iya kan berdiri terus kan. Nah, asalnya duduk kan? Ya, betul. Berarti Pak Adi dong.